Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Naskuru ta'ala ilallah allazi qad a'tana nimatan kasiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makan al mubarak. Shalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalana an-nasa minaz zulumati lan nur minaz zamani jahiliyah ila zamani islamiyah. Seperti biasa di sore sekarang ada panen pengajian Senin, pengajian mingguan. Oke. Untuk pemateri sekarang insyaallah Ustadz Yasir. Oke, saya bacakan dulu CV beliau. Nama, tempat tanggal lahir 6 Januari 1999, usia laki dan perempuan. Riwayat pendidikan di Kuningan dan di 1998. S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013, jurusan tafsir hadis. S2 Jakarta, aktivitas Baris Pimpinan dari Jakarta. Sebelum ke pemateri, mendengarkan dan memperhatikan, jangan mengganggu orang yang serius untuk mencari ilmu. Oke, kepada Ustadz Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du. Baik adik-adik sekalian, biasa di sini panggilnya apa? Atau siapa? Sebentar, satu aja yang jawab, Cung. Biasanya manggilnya apa? Abang? Abang. Kalau yang lain? Ya. Baik. Karena saya sebagai alumni, berarti antum sekalian adalah, oleh karena itu saya akan panggil adik biar lebih dekat. Baik, sebelum itu Cung, yang namanya sama Yasir ada? Oh, Ahwat yang namanya Yasir. Ini serius? Oh. Baik, cek. Enggak, saya nanya serius, ada yang namanya Yasin nggak sama?
Ada, Cung yang angkat nama Yasir. Berdiri. Ada. Itu namanya Yasir. Ada nama Yasir. Atau ada yang dari Kuningan? Angkat, diri. Ayo. Diri. Yang dari Kuningan diri. Sini. Kuningannya dari mana? Jam dulu. Kuningannya dari mana? Cipicung. Desa Mencangela, Putra Nasaha. Saha? Oh, Bapak Ip. Oh, berarti Bapak Ip alumni Benda. Oh. Siapa lagi? Ada yang dari Kuningan? Kuningan bukan. Siapa? Hadir? Baik. Yang ahwatnya ada nggak yang dari Kuningan ahwat? Ada. Dah, baik. Baik, adik-adik sekalian, kita di sini hanya sekedar sharing aja bahwa dulu Yasir pernah nampakkan Ustadz Asep ataupun Ustadz Arif, ya kan? Siapa yang suka menemani Ustadz Arif ngikutin tausiah ke kampung? Nggak ada. Sekarang sudah nggak ada. Baik, dulu itu Yasir pernah ikut Ustadz Sidik Amin ke daerah Panjalu. Ada yang dari Panjalu ada? Nggak apa-apa. Mungkin salah satu keberkahan dari kita suka takzim, suka ikut dengan Ustadz, insya Allah berkah dari Ustadz tersebut. Nah, pada sore hari ini Yasir hanya akan sekedar sharing terkait kita ini secara apa? Kalau secara agama Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, betul? Nah, sekarang itu kita harus mengenal diri kita sendiri. Kalau dalam mengenal diri kita sendiri, kalau sekedar hidup itu sudah biasa, tapi hidup yang benar itu bagaimana? Ini Yasir kutip dari buku yang dikarang oleh Buya Hamka. Kalau sekedar hidup, binatang pun juga hidup. Contoh, anjing hidup, ayam hidup, binatang yang juga hidup, dan kita juga hidup. Lalu apa bedanya binatang dengan kita? Nah, akal. Terus, nah, kita dikasih karunia oleh Allah itu akal. Akal itu harus dimaksimalkan, karena dengan akal itu kita bisa mengenal, mempelajari Al-Quran, tafsirnya dan sebagainya.
Kita bisa belajar itu dengan akal. Tapi di dalam pergaulan sehari-hari kita itu harus mengenal diri kita sendiri supaya kita bisa memposisikan diri. Contohnya gini, pada saat ini saya di sini sebagai apa? Sebagai pengajar. Nah, posisi sebagai pengajar itu adalah mentransfer ilmu kepada kalian semua, adik-adik sekalian. Nah, dan posisi adik-adik adalah sebagai pelajar. Nah, posisi pelajar itu ya untuk belajar. Nah, itu adalah salah satu mengenal diri. Kalau di dalam sebuah bukan hadis, bahwa barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Nah, yang poin di sini yang ingin saya sampaikan bahwa penting kita di sini mengenal posisi kita sebagai apa. Nah, kalau mengenal diri itu kan ada yang terbagi dua, ada yang mengenal diri secara kita kenal kita sendiri. Nama saya Yasir, kayak seperti tadi disebutkan. Nama saya Yasir, saya lahir di Kuningan. Itu kan diri kita. Tapi ada juga itu nama Yasir itu adalah identitas. Itu kita sebut identitas. Nama Yasir, tinggal di Kuningan, tanggal lahir di Kuningan, terus sekarang tinggal di Ciputat, Jakarta. Terus saya menikah dan saya sekarang berada di Tasik. Itu sebagai identitas. Tapi ada yang disebut oleh persepsi. Persepsi itu adalah orang lain menilai kita. Orang lain menilai kita. Contoh, ketika adik-adik semua melihat saya hari ini, pasti akan menilai secara selintas ini orangnya gini. Nah, itu persepsi. Nah, untuk mengenal diri bisa dengan dua cara itu. Cara mengenal dengan secara identitas dari diri sendiri atau mengenal dari yang lain. Nah, ada sebuah teori yang dinamakan di dalam psikologi itu istilahnya ada yang dinamakan teori Johari Window. Johari Window itu dia membuat bagan kotak, 4 kotak. Yang satu ini salah satu cara mengenal diri ya. Yang satu area area terbuka namanya, di mana kita tahu, saya tahu dan orang lain tahu. Itu area terbuka, open area. Itu kotak pertama. Yang kedua, di mana saya tahu tapi orang lain tidak tahu, itu namanya area blank spot. Terus yang ketiga ada di mana saya tahu tapi orang lain tidak tahu. Nah, ada kotak yang keempat di mana saya tidak tahu dan orang lain tidak tahu. Jadi ini daerah gelap, dark spot atau gelap, area gelap. Nah, untuk mengenal diri dari 4 poin tersebut kita bisa mempelajarinya. Jadi misalkan tadi yang dari Kuningan siapa namanya? Iip. Siapa? Pak Is. Nah, Pak Is itu kan punya teman sekamar ya. Nah, teman dekatnya siapa? Namanya siapa? Nama sebut nama. Dian. Ganjar. Ian, namanya Ian. Nah, Ian akan melihat Pak Is dengan mengenal Pak Is karena dia hidup sehari-hari. Nah, dari window Johari Window itu bisa kita memberi masukan ke Ian bahwa Ian itu orangnya soleh. Atau siapa? Pak Is ya tadi. Pak Is itu orangnya baik itu suka ngasih, suka menolong.
tapi secara si Faiz sendiri tidak tahu bahwa dia itu orangnya baik. Kita bisa memasukkan itu ke tiap window itu, ke tiap kotak. Jadi ada cara untuk mengenal diri, salah satunya adalah dengan teori Windows tersebut. Nah, Johari Window ini mengklasifikasikan di mana saya tahu dan orang lain tidak tahu, atau di mana saya tahu dan orang lain tahu, itu open area, area terbuka. Jadi semua sama-sama tahu. Ada juga yang area di mana saya tahu dan orang lain tidak tahu. Nah, ini berarti sifatnya rahasia. Nah, hanya diri kita sendiri yang tahu. Misalkan kita ini, saya ini sebenarnya bisa baca kitab, tapi tidak diekspresikan, tidak direalisasikan dalam keseharian, sehingga orang lain tidak tahu. Nah, itu disebut dengan blank spot. Kemudian ada di mana saya tidak tahu tapi orang lain tahu. Ini seperti ketika orang lain tahu itu karena orang lain merasakan dari sikap kita tapi kita tidak menyadarinya. Tapi ada juga poin kotak yang keempat di mana saya tidak tahu tapi orang lain juga tidak tahu. Nah, bagaimana cara mengubah supaya bisa tahu? Yaitu dengan dicoba. Johari Windows itu dia mengklasifikasikan cara mengenal itu. Nah, dari sini ada yang kurang paham nggak? Atau paham nggak apa yang saya sampaikan? Belum? Atau sudah? Oke. Sekarang dicontoh kehidupan sehari-hari ya. Pentingnya untuk mengenali diri, bahwa ketika kita mengenali diri, kita akan memposisikan kita itu sebagai apa. Jadi kita sekarang kan hari ini adalah realita hari ini. Kemudian kita itu harusnya bagaimana dan esok mau jadi apa. Goalnya adalah dengan mengenal diri kita akan bisa memposisikan kita hari ini sedang apa. Kemudian setelah itu harusnya sedang apa itu, kemudian kita bertanya berikutnya seharusnya kita itu bagaimana, dan setelah bagaimana esoknya kita akan jadi apa. Dengan 3 pertanyaan ini, dengan mengenal diri, insya Allah menjadi ke depan kita itu akan menjadi apa istilahnya, terencana. Kemudian kalau misalkan di sini ada yang kenalan dengan Ahwat nggak? Atau pacaran? Ada? Oke, jangan tuju ke yang lain. Ketika pacaran kan perlu pengenalan ya, betul kan? Betul nggak? Perlu pengenalan nggak? Siapa yang dia, bagaimana dia, itu adalah salah satu bentuk pengenalan. Cuma pengenalannya ke orang lain. Nah, yang kita bahas di sini adalah pengenalan untuk diri kita sendiri. Kita itu sebagai apa saat ini? Contoh realnya kan kita sebagai santri. Idealnya santri itu bagaimana? Itu akan mewujudkan dengan bertanya idealnya santri itu bagaimana, itu membuat kita termotivasi untuk menjadi santri yang sebenarnya. Kemudian setelah itu hari esok ke depannya itu kita akan menjadi apa. Itu akan pertanyaan-pertanyaan 3 itu, pertanyaan yang dasar itu akan membawa kita mencapai cita-cita kita. Kemudian kalau misalkan di pekerjaan ada orang yang bekerja, dia bekerja itu hanya memenuhi kewajiban aja, tidak mempunyai ambisi, tidak mempunyai target.
karena bekerjanya hanya sekedar bekerja, karena dia tidak mengenal dirinya bekerja itu untuk apa, sehingga bekerjanya ngalir aja. Dia misalkan kalau kerja dari jam 8 masuk, keluar jam 5, setelah itu menjadi rutinitas biasa, tidak ada nilainya ketika bekerja. Tapi orang yang mengenal diri, orang yang dia tahu dirinya adalah sebagai pekerja, pekerja itu harus bagaimana, dan hasil dari kerjaan itu begini-begini, dia akan menjadi pekerja yang sukses. Begitu juga dengan santri. Kalau misalkan hari ini kita santri itu harus bagaimana, dan kedepannya santri itu harus menjadi apa, itu akan menjadi motivasi buat kita, dan motivasi itu dengan pengenalan diri tersebut. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan, tidak akan banyak panjang. Silakan aja kita lebih banyak berdialog ya, sebagai pengantar begitu. Juga ketemu pertanyaan. Oke, sekarang dilanjut sesi tanya jawab. Silahkan. Ada yang nanya? Ada yang mau nanya? Yang di belakang Ahwat atau ada Ahwat atau Iwan dulu, silakan. Rijal dulu. Maujud. Ayo angkat tangan, siapa yang mau nanya? Silahkan itu. Ya, silakan. Yang jelas suaranya. Silakan. Siapa? Di belakang ada? Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan enggak? Ayo, ada paling belakang, iya. Ahwat, ada yang tanya? Banat, ada? Silakan. Ada mic-nya atau gimana? Ahwatnya maju, ayo. Nih. Ayo silakan. Ada Ahwat. Ayo maju aja, Ahwatnya maju. Tuh sebelah kiri. Ayo. Diam. Silakan. Tes. Berdiri. Suaranya belum keluar. Berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, izin bertanya, apa ya kalau misalnya kita gak percaya sama Apa? kalau misalnya kita gak percaya sama kalau misalnya kita gak percaya sama diri kita sendiri gimana? Makasih. Kita tidak percaya sama diri sendiri. Iya. Siap. Ada lagi di belakangnya? Ya, ditampung dulu. Ya, mic-nya dioper ke yang ke belakang yang nanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita tidak percaya sama diri sendiri? Yang pertanyaan kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Cek itu. Cek. Ya, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya. Ya, silakan. Terkadang kita terlalu fokus mengenali orang lain tanpa kita fokus mengenali diri sendiri. Nah, itu baik gak sih? Kayak Pertanyaannya? baik gak kalau kita terlalu mengenal diri orang lain sebelum mengenal diri kita sendiri? Terima kasih Ustadz. Terlalu banyak mengenal orang lain sebelum diri sendiri. Baik, saya jawab dulu ya. Baik, kembalikan dulu mic-nya, punten. Baik, pertanyaan pertama adalah bagaimana kalau kita tidak percaya diri? Tidak percaya diri itu merupakan salah satu, berarti kita sudah mendeteksi bahwa kita sudah mengetahui posisi kita tidak percaya diri. Itu sudah satu poin. Artinya kita sudah memposisikan menilai diri kita tidak percaya diri, satu. Yang kedua, harus ditanyakan juga ke yang lain, benar enggak? Itu kan baru persepsi kita tidak percaya diri. Yang kedua, coba tanyakan ke teman yang sekamarnya ataupun teman dekatnya, apakah benar itu kita termasuk orang yang tidak percaya diri. Kalau benar, solusinya adalah harus coba. Bagaimana cobanya? Pertama, bisa bertahap. Satu, bertahapnya adalah dari sisi kita berlatih, kita koreksi dulu percaya dirinya itu tidak percaya diri dari sisi apa. Kalau misalkan kita tampil di depan lalu kita gember atau gimana, itu berarti tangannya kita coba beranikan diri untuk tampil ke depan. Jangan dulu skala besar, skala teman sekamar dulu, atau misalkan kalau misalkan sekamar kebanyakan, teman yang paling dekat dengan kita, coba tampil, coba berusaha dengan dilatih dengan teman yang dekat untuk tampil. Kemudian kalau sudah meningkat dengan teman sekamar, kalau sudah berhasil baru, dan itu salah satunya triknya untuk percaya diri. Nah, mudah-mudahan itu menjawab ya. Intinya kalau tidak percaya diri harus didobrak, keluar dari zona nyaman, dan itu harus dilatih. Yang kedua, pertanyaan bagaimana kalau misalkan banyak menilai orang lain tapi tidak menilai diri sendiri. Ini emang salah satu karakter manusia, banyak menilai orang lain tapi lupa kepada diri sendiri. Solusinya adalah apa yang kita nilai terhadap orang lain, apakah ada dalam diri kita. Kalau misalkan itu baik, itu kita harus tingkatkan. Tapi kalau kita menilai orang lain itu jelek, berarti itu menjadi bahan evaluasi buat kita supaya kita memperbaikinya. Sebenarnya itu hal yang wajar, tapi apakah nanti diarahkannya ke yang baik atau yang buruk? Kalau misalkan menurut kita itu baik, maka
pengetahuan terhadap yang orang lain itu baik, lalu kita tingkatkan. Tapi kalau misalkan pengetahuan kepada yang itu jelek, kita hindari dan kita coba untuk memperbaiki. Itu dari Ikhwan. Ya, silakan. Sampai ke sana. Ini. Dede. Perkenalkan, nama saya Radin dari kelas 11. Izin bertanya, faktor apa saja yang sering kali menghambat kita untuk mengenal diri sendiri dan cara mengatasinya? Baik, pertanyaan bagus. Faktor apa yang menghambat untuk mengenal diri? Pertama adalah ego. Kita mengenal diri kita itu dari hanya yang nampak, tapi padahal ada yang tidak nampak, yaitu ego. Dan ego biasanya suka mengaburkan pengenalan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor kenapa kita sulit mengenal diri dari sisi pertama, kurang pengalaman. Yang ketiga, kurang pengetahuan. Atau ada juga faktor lingkungan. Contohnya gini, kalau kita di pesantren di sini kan diwajibkan ketika waktu sholat kan ke masjid. Itu karena lingkungan mendidik kita untuk ketika waktu sholat kita ke masjid. Kita akan muncul penilaian diri itu asli kita itu ketika kita di luar lingkungan tersebut. Contohnya kan kita sekarang di asrama nih, di asrama dengan ada aturan. Tapi ketika sudah keluar dari asrama atau kita sudah lulus, kita kuliah, ketika kita kos di kos-kosan atau merantau, dan sistem untuk kita apakah masih tetap berjamaah ke masjid atau tidak, itu bisa menilai. Jadi pertama faktor ego, kedua faktor dari pengalaman, ketiga faktor dari keilmuan, pengetahuan, keempat faktor lingkungan, yang ke selanjutnya karena dia sendiri tidak tahu, tidak mengenal diri sendiri. Itu 5 faktor itu. Silakan, ada lagi yang luar semangat. yang luar silakan. Ya itu ya, silakan. Ya, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya. Gini Ustaz, kan kita teh misalnya saya ya Tat, saya mau sholat gitu Tat, mau sholat, terus saya teh lagi gamut wudu gitu Tat, tapi sholat gak mau wudu. Oke. Tapi sholat dengan tayamum gitu Tat. Nah itu hukumnya apa? Terus yang kedua, tes. Menurut Ustadz, bagaimana hukumnya menikahi wanita non? Terus bagaimana hukumnya menikahi wanita non muslim, Tat? Non muslim? Waduh. Di luar kedengeran berarti ya? Di luar menyimak. Oke. Tadi pertanyaan pertama yang saya tangkap, bagaimana hukumnya sholat tapi tidak berwudu dengan tayamum, ya kan begitu ya pertanyaannya. Nah itu harus dijelaskan dulu bagaimana kondisinya, kenapa tayamum. Soalnya kan ada ketentuan tersendiri ketika tayamum. Apakah dia ada uzur yang syar'i, alasan yang sesuai dengan alasan syariah,
kenapa dia harus tayamum atau bagaimana, harus dipertanyakan dulu. Yang kedua pertanyaan, bagaimana hukumnya menikahi wanita non muslim? Bagi saya haram, nggak boleh, kecuali ahli kitab dan dengan syarat tertentu gitu. Baik, dikembalikan, kita sampai jam 5 masih ada waktu 10 menit lagi ya. Masih ada yang mau nanya, satu orang lagi. Baik, masih ada waktu sampai jam 5. Silakan moderator yang nentuin siapa yang tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Silakan. Saya itu suka mendaki. Suka apa? Suka apa? Suka mendaki. Suka mendaki. Nah, terus saya pengen solo hiking gitu sendiri. Kurang jelas. Nah, sedangkan mental saya masih kecil. Meningkatkan mental gitu gimana caranya? Siap. Namanya siapa tadi? Baik, saya ulang pertanyaannya. Adik ini suka mendaki, tapi kondisi fisiknya kecil. Gitu ya? Salah? Atau mentalnya belum? Nah gini saran saya, kalau suka mendaki, pertama apakah itu benar kesukaan sendiri atau hanya ikut-ikutan? Sebentar. Nah tadi kan si Ade itu menyatakan diri dia mendaki, suka mendaki, lalu teman-teman menyatakan bohong. Itu kan ketika si Ade itu menyatakan saya suka mendaki, lalu orang lain menilai dia bohong, itu adalah salah satu teknik mengkonverkan atau mensilangkan antara benar enggak. Makanya pertanyaannya, apakah benar suka mendaki atau hanya sekedar itu? Satu. Yang kedua, untuk meningkatkan mental bahwa benar-benar dia suka mendaki adalah pertama harus pelajari ilmu mendaki. Satu, bagaimana tekniknya, terus apa saja yang diperlukan dari A sampai Z terkait mendaki dipelajari, berilmu tentang mendaki. Nanti itu akan bisa menaikkan mental. Nah setelah ilmu didapat, itu kan ilmu sebagai pengetahuan, lalu dipraktekkan, latihan. Kalau misalkan di dalam mendaki itu ada kekuatan fisik, maka latihan kekuatan fisik, lari. Atau misalkan mempelajari tentang gizi, karena mendaki itu perlu kekuatan energi. Energi itu kuat dengan gizi atau makanan ataupun apa, dikuatin lagi. Pokoknya apa yang menjadi kesukaan dipelajari, setelah itu setelah dipelajari dipahami, setelah paham dipraktekkan, dilatih. Itu baik, saya kira kita cukupkan sekian. Kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa dititip ke Ustadz Taufik di WhatsApp ke Ustadz Taufik. Insya Allah nomor saya ada di Ustadz Taufik. Baik, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian Senin mingguan
panen telah selesai. Dan terima kasih kepada Al-Ustaz Yasir yang telah memberikan kami ilmunya berupa bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banat tafadhalna.